Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman ya di FS Service Point. Di sini saya akan menjelaskan sebuah komponen yang pada dasarnya itu ada di sebuah Matic, bahkan di motor PP, bahkan di motor sport. Dan ini kegunaannya komponen tersebut untuk menyumbang suplai dari tenaga utama, yaitu mesin. Nah, di depan kita ini ada yang namanya komponen dari kampas ganda. Ya, kampas ganda tersebut sebagai suplai penyumbang tenaga dari mesin utama untuk menaikkan torsi di dalam kecepatan. Nah, di depan video kali ini ada yang namanya kampas ganda punyanya Vario, punyanya Honda ya. Di sini ada kampas ganda punyanya Vario. Di sini saya akan menjelaskan efek apabila komponen tersebut sudah aus. Ya. Dan cara menaikkan torsi dari kampas ganda bisa 2% dari motor standarnya. Apakah bisa? Bisa. Menurut pengalaman saya, bahkan di dunia otomotif tidak ada satupun mekanik yang bisa menaikkan torsi dari kampas ganda tersebut. Ya, bukan dari persenti, bukan dari per sentrinya, bahkan dari per kampas gandanya, bukan. Di sini saya menjelaskan menaikkan torsi dari kampas gandanya, bahkan bisa 2% dari motor standar. Wow. Gimana coba? Bayangkan 2% dari motor kampas gandanya. Belum dari per sentrinya, belum dari per sentrinya, belum dari per kampas gandanya. Kalau kan kebanyakan di bengkel luar sana kan itu mengandalkan per kampas ganda dan per sentrinya untuk menaikkan torsi ya. Ya, itu sudah umum. Setelah saya melakukan uji coba ya terhadap motor saya sendiri, saya tidak pernah mengganti yang namanya per senti. Saya tetap menggunakan yang standar dan per kampas ganda saya menggunakan standar. Dan untuk gimana caranya, saya berpikir gimana caranya bisa menaikkan torsi dari kampas ganda tersebut bisa sampai 2%. Walaupun cuma 2% itu bisa mempengaruhi kecepatan di kilometer pada tertentu, bahkan bisa ya. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk komponen yang sudah aus atau efeknya gimana kalau komponen tersebut sudah aus. Untuk kampas ganda yang sudah aus ya, itu bisa mengakibatkan motor Anda ini gredek. Gredeknya itu sudah parah. Bahkan tarikan awak getar ya. Kenapa? Karena si kampas ganda tersebut itu sudah mengalami keausan di bagian brasnya ya. Di bagian brasnya ini sudah aus sehingga cengkraman yang ada di mangkok koplingnya atau klat koplingnya itu tidak bisa menahan cengkraman dengan sempurna. Artinya setengah-setengah. Ketika pencengkraman tersebut setengah-setengah, itu bisa mengakibatkan yang namanya getaran. Kenapa? Karena tidak ada penyeimbangan dari tenaga mesin utama menuju sumbangan dari automatic transmission. Ya, atau bisa dikatakan transmisinya. Sehingga tidak seimbang dari tenaga mesin utama yang untuk disalurkan oleh transmisinya. Itu efeknya ya, kalau sudah aus motor bisa jadi gredek ya. Untuk mengenali ciri-ciri keausan kita bisa dilihat dari brasnya ya, bisa kita lihat dari brasnya. Bila bras ini sudah tipis, sudah menyentuh ya, sudah menyentuh dari komponen kampas gandanya ini, maka bisa dibilang gredek ya. Walaupun tidak parah, hanya sedikit gerdekan ya. Tapi nanti kalau dia kotor, di tumpukan kotornya itu sudah menumpuk di kopling atau di klat kopling, itu bisa mengakibatkan motor akan gredek ya. Walaupun bisa dipakai kalau tipis seperti ini, tapi motor lama kelamaan akan menjadi gredek ya. Itu penyebab kampas ganda dan sudah mengalami keausan ya. Untuk sekarang ini untuk menaikkan torsi ya, menaikkan torsi dari kampas gandanya ya, tidak ada satupun mekanik
yang mempunyai skill, yang mempunyai ilmu seperti video kali ini. Kebanyakan mekanik di luar sana itu untuk menaikkan torsi itu bisa ganti dari per kapas gandanya, ya pernya kapas ganda dan per sentinya, itu doang. Tidak ada perubahan yang lain. Ya, di sini saya akan memberikan sebuah pengalaman saya untuk memberikan torsi minimal 2%. Ya, dari kampas gandanya. Asalkan kampas gandanya ini masih bagus. Terserah mau merek apa. Yang penting kampas gandanya ini masih bagus dan layak dipakai. Ya, nanti saya akan memberikan contoh untuk menaikkan torsi dari kampas gandanya. Nah, untuk tidak basa-basi di video kali ini ya. Yang pertama, kalau memang kampas gandanya sudah ada plat kopling, ya ada plat koplingnya. Plat koplingnya itu jangan dipakai. Terus kasih ring, terus kasih penguncinya. Itu yang pertama. Banyak mekanik menggunakan seperti ini tanpa menggunakan plat kopling ini, ya. Hanya diganti dengan ring, terus dikasih kunci seperti ini, pengunci udah beres. Itu yang pertama. Nah, ini yang kedua. Ini yang paling apa namanya? Yang paling super nih. Kampas gandanya. Gimana cara menaikkan torsi dari kampas gandanya? Di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, ini untuk mencari titik torsi, ya, untuk menaikkan torsi yang untuk lebih kencang dari bobot bibitnya, kita harus melakukan yang namanya pemotongan terhadap kampas ganda. Loh, kok bisa? Bisa. Karena kampas ganda terlalu berat ya, terlalu berat untuk membukanya, ini seperti ini, terlalu berat untuk membukanya, maka getaran yang dihasilkan oleh tenaga mesin untuk menyuplai tenaga tambahan di transmisi itu akan tersendat, ya, tersendat walaupun agak delay, ya, agak berat, itu bisa, ya. Oleh karena itu kita akan melakukan namanya pemotongan. Pemotongannya dari mana? Pemotongnya ada di sini, ya, pakai sedotan aja ya. Pemotongannya ada di sini, nih. Buat teman-teman ya, kalau ingin menaikkan torsi minimal 2%, ini teman-teman ini potong. Nah, ini potong ya. Ini potong. Di sini ya kasih celah sedikit sini ya, kasih celah sedikit seperti ini ya. Terus teman-teman ini potong. Dari sini ya, dari sini sampai ini. Sit, intinya miring. Ya. Dari sini sampai sini intinya miring. Kenapa terjadinya pemotongan? Itu bisa meringankan bobot yang ada di kampas ganda. Ya, seperti halnya seperti ini. Miringnya seperti ini nanti pemotongannya ya. Sit, ya miring ya. Sama nanti ini dipotong ini diruncingkan ke bawah. Sehingga akselerasi dari putaran mesin ya yang dihasilkan oleh tenaga utama yaitu mesin untuk disumbangkan di transmisi itu akan mengakibatkan namanya pengurangan bobot, sehingga tidak ada getaran yang bisa menekan cengkraman yang terlalu berat oleh di tempat apa itu namanya mangkok koplingnya, aku bilangnya mangkok ya, mangkok koplingnya, sehingga daya cengkramannya ini cukup. Nah, daya cengkramannya ini kuat. Oleh karena itu akselerasi dari tenaga torsi tersebut bisa naik sekitar 2%, ya. Sekitar naik 2% dari motor standarnya. Intinya pemotongannya ini ada di sini ya, jarak 1,5 cm aja, terus melakukan pemotongan agak kemiring ya, sehingga mengurangi beban dari kampas gandanya. Dan teman-teman bisa mencoba dan buktikan sendiri tanpa mengganti per kampas ganda dan per sentrinya ya. Cukup melakukan pemotongan ini ya, ketiga-tiganya, terus pasang, langsung dicoba. Kalau berhasil, tulis kolom di komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk melakukan edukasi video selanjutnya. Ya, terima kasih teman-teman.